وابتغ فيما آتاك الله Aula TV, saluran media Islami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua yang tidak henti-hentinya. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat bisa bercengkrama, duduk santai di masjid ini, hatta bisa berkedip sekalipun mata kita, itu sebuah nikmat ya ikhwah. Yang terkadang kita tidak pernah memperhitungkannya. Tapi semua nikmat yang dirasakan oleh seorang hamba sungguh tidak akan ada artinya, tidak akan bermakna kalau seandainya tidak disertai dengan nikmat iman dan Islam. Betul tidak? Loh, ya betul. Kunci semua kenikmatan itu nikmat iman dan Islam ya ikhwan. Ya. Coba dikasih kaya oleh Allah, tapi ditukar dengan keimanannya. Bermanfaatkah kekayaannya itu nanti di hari kiamat? Gak ada, gak bisa. Makanya diceritakan sebuah riwayat gitu kan, ketika orang-orang kafir itu dimasukkan ke dalam neraka, apa yang mereka harapkan ketika itu? Yang mereka harapkan hanya satu ya ikhwah. Kalau seandainya apa yang mereka miliki ketika di dunia, ya, semua harta kekayaan yang dia miliki, ya,
ketika hidup di dunianya itu, ya, bisa ditukar dengan surga, dia lakukan itu. Akan dia lakukan itu. Coba antum merenungkan itu, ya. Tapi sayang sekali, ya, ketika sudah di akhirat, bisakah dia lakukan itu? Hah? Ya nggak bisa. Karena akhirat bukanlah tempat untuk beramal. Akhirat tempatnya kita memetik semua jerih payah kita ketika di dunia. Ya. Betapa pentingnya nikmat iman dan Islam, ya. Yang terkadang nikmat ini tidak disadari oleh sebagian besar kaum muslimin itu, ya. Maka jangan heran ketika ada orang berani atau rela menukarkan keimanannya dengan sebungkus Indomie atau mie gitu, ya. Waliyadzubillah tentunya, ya. Hal-hal seperti itu, ya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada orang yang rela menukarkan keimanannya dengan sebungkus mie instan, ya. Kenapa? Karena ya betapa bodohnya seseorang ketika dia menukarkan kebahagiaan akhirat, ya, yang kekal selamanya, ya, dengan kebahagiaan dunia yang hanya sesaat. Coba antum merenungkan, ya, berapa lama sih kita hidup di dunia itu? Nggak lama dong, gitu. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, suri teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluarganya dan para sahabatnya dan juga kita semua sebagai pengikutnya yang mudah-mudahan diberikan keistiqomahan, ya, menjalankan sunnah-sunnah Nabi, yang saat ini mungkin, ya, sudah sangat langka, ya. Seseorang menjalankan sunnah Nabi itu menjadi barang yang langka di hari ini, ya. Dan kita berharap tentunya bahwa kita termasuk orang-orang yang langka itu. Mau? Hah? Mau tidak? Ya, orang-orang yang sedikit. Makanya Umar ibnul Khattab pernah berdoa, ya Allah jadikanlah aku orang termasuk golongan yang sedikit, ya. Betul, ya. Karena sesuatu hal yang spesial, yang istimewa tidak akan pernah banyak di dunia ini. Betul? Sehingga karena tidak banyaknya, ya, jumlahnya itu, dia menjadi istimewa, ya. Emas, permata, jumlahnya sedikit, ya, maka jadi barang berharga, ya. Maka kita bagaimana, ya, bulan Ramadan ini, ya, itu bisa melahirkan orang-orang yang istimewa, gitu, ya. Sebetulnya tema hari ini yang akan saya sampaikan adalah Ramadan bulan tarbiyah. Apa tarbiyah? Pendidikan, latihan. Itu bulan Ramadan, ya. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di hari yang keberapa ini? Ke-11. Gimana kalau diperbanyak gitu, ya? Hari ke-14. Ya. Insya Allah kalau antum ditanya hari keberapa, hafal lah, ya. Karena sudah ngitung terus, ini libur kapan, libur kapan, libur kapan, ya. Sudah pengen libur itu, ya. Di madrasah pun nggak jelas, ya, belajar. Saya masuk ke kelas, mana anak-anak? Di masjid, Ustaz.
Ngapain? Tidur katanya. Oh, tilawah, maaf bukan tidur, tilawah. Ada yang protes ya. Tilawah, betul tilawah insyaallah. Anak-anak kita itu ya, satu hal yang sangat saya senangi ketika bulan Ramadan ya. Melihat bulan Ramadan itu ya, anak-anak begitu bersemangat untuk tilawah Al-Qur'an. Itu luar biasa. Dorongan bulan Ramadan, padahal di bulan-bulan lain itu enggak gitu. Gitu enggak? Hah? Ya sedikit lah gitu ya. Tapi sangat disayangkan ketika ditanya kenapa? Ingin ngejar target supaya khatam sebelum liburan. Lah, kok bisa? Terus kalau sudah khatam enggak baca lagi gitu. Ya. Jadi salah kaprah ya. Jangan. Ya. Bagaimana justru amalan itu ya, yang paling penting itu bukan berapa banyaknya, tapi keistiqomahannya itu ya. Yang harus diperhatikan itu istiqomahnya gitu ya, bukan banyaknya ya. Kata Nabi bagaimana ya, ahabul amal ya ilallahi ya, apa, adwa muha wa in qalla, ya kan? Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah ya, yang didawamkan terus-menerus dia lakukan istiqomah walaupun sedikit. Ya. Tapi ketika dia rutin itu lebih dicintai oleh Allah. Ya. Makanya keistiqomahan itu begitu penting ya dalamnya. Baik, tadi kembali ke judul kita, Ramadan bulan pendidikan, bulan tarbiyah. Betul. Tadi melihat anak-anak begitu bersemangat untuk ya, beribadah di bulan Ramadan ini. Padahal ya, kami sendiri mungkin tidak pernah nyuruh antum baca Quran. Ini enggak, tapi itu seolah-olah menjadi dorongan ya, yang begitu besar di bulan Ramadan itu. Ya. Ya mudah-mudahan tentu ingin mencari pahala di sisi Allah yang begitu besar ya di bulan Ramadan ini. Kan kalau kita perhatikan bulan Ramadan itu mendidik kita ya dalam dua hal, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Ya, di bulan Ramadan Allah mendidik kita, melatih kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua amalan kebaikan ya, itu dimudahkan oleh Allah. Luar biasa. Tadi baca Quran sudah jelas. Apalagi? Qiyamul lail ya. Kalau baca Quran wah, keutamaannya begitu banyak ya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, kata Nabi ya. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun, kata Nabi ya. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an ya, baginya satu kebaikan ya. Satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah ya, dengan 10 kali lipat. Tapi yang menarik kan tidak sampai di situ. Nabi SAW merinci lagi itu ya. Merinci lagi ya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf ya. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masya Allah. Sampai dirinci seperti itu oleh Nabi SAW ya. Apa tidak tergiur gitu ya? Kalau dipikir-pikir ya, sebetulnya seorang muslim itu untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, mendapatkan kebaikan di sisi Allah begitu mudah. Betul tidak? Hah? Mudah loh ya. Dengan membaca Quran saja berapa banyak kebaikan yang kita dapatkan ya.
Terkadang apa yang ada di benak kita ketika mendengar kata membaca Al-Quran, ya, mungkin seperti suatu hal yang rumit, harus duduk kemudian bawa Quran, megang Quran, dibuka mushafnya, ya, dibaca. Apakah seperti itu membaca Al-Quran? Apakah harus selalu memegang mushaf seseorang dikatakan membaca Al-Quran? Tidak, ya enggak? Ya antum sambil senderan, sambil duduk baca surat Fatihah. Quran bukan Fatihah itu, Al-Quran. Dapat pahala enggak ketika itu? Dapat pahala ya ikhwan. Ya. Ingat, di zaman para sahabat, di zaman Nabi itu kan mereka tidak sambil megang mushaf Al-Quran ketika membaca Al-Quran. Ya enggak? Tapi bil hifdi, dengan hafalan. Gampang baca Quran itu, ya. Baca apa yang sudah antum hafalkan, ya. Itu sudah dikatakan membaca Al-Quran, ya. Jangan mentang-mentang gak ada Quran di hadapan saya, ya sudah saya gak baca Quran misalnya. Tidak, ya. Jangan dibuat repot, ya. Agama itu mudah sebetulnya, cuman kadang kitanya aja yang suka bikin susah, ya. Itu. Baca Quran, ya. Sampai hari ini saya yakin antum sudah berjuz-juz itu yang dibaca, betul? Tinggal dihitung itu berapa huruf yang sudah antum baca, dikalikan 10, ya, masya Allah, ya. Luar biasa, ya. Tinggal keistiqomahannya, ya, keistiqomahannya. Jadi bukan hanya di madrasah atau di pondok saja. Ketika di pondok antum rajin, ketika balik ke rumah jadi berubah 180 derajat, ya. Jangan seperti itu, ya. Ya. Makanya itu kembali sebetulnya ke niat, ya, ikhlas, ya, keikhlasan kita itu, ya. Dorongan keikhlasan itu yang akan membuat seseorang itu istiqomah, ya. Menjadikan dia istiqomah dalam beribadah, ya keikhlasan, ya. Ada atau tidaknya seseorang, ya, ada tidaknya sesuatu, ya, dimanapun dia, kapanpun dia berada, ketika dia ikhlas dalam beramal soleh, insya Allah dia akan mendawamkan amalan tersebut, gitu, ya. Jadi kalau nanti antum, ya, pulang ke rumah, kebiasaan kebaikan-kebaikan itu hilang, coba dicek niat antum, ya. Ketika di pondok itu kenapa bisa rajin, ya? Oh, saat di rumah banyak godaan. Betul memang, tapi ingat, ya, semakin besar tantangan, ya, ujian seseorang, semakin besar pahalanya, ya ikhwan, ya, ya. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala, kata Nabi. Sungguhnya besarnya pahala, ya, itu sama dengan ujian, gitu, ya. Di sini mungkin ujiannya tidak seberat di rumah, ya. Insya Allah nggak ada HP, nggak ada motor, nggak ada sesuatu yang bisa memalingkan antum, gitu, ya, sehingga antum bisa fokus. Wah, ngapain lagi, gitu, ya. Kalau nggak tidur, ya ibadah udah, ya. Tapi ketika antum melaksanakan atau melakukan amalan tersebut di rumah, bisa jadi pahalanya lebih besar, ya. Maka kalau seandainya kita mengejar pahala, ya lebih bersemangat tentunya nanti ketika pulang ke rumah untuk membaca Al-Quran, ya. Maka di bulan Ramadan ini adalah bulan
pendidikan, ujian, latihan. Ya. Jangan-jangan nanti ketika selesai Ramadan, selesai juga amal ibadah itu semua. Aduh, ngeri ya. Itu yang lebih mengerikan. Kemudian ya, amalan lain ya, yang berkaitan dengan hablum minallah di bulan Ramadan ya. Apa? Berdoa, ya enggak? Ya. Kan diantara ya satu hal yang menarik ya, di ayat-ayat dalam Quran surat Al-Baqarah yang berkaitan dengan puasa, di tengah-tengahnya Allah selipkan satu ayat tentang berdoa. Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'alakum ya Rasulullah. Ya. Allah selipkan ayat tentang berdoa. Ya, ya tentu bukan tanpa makna. Ya. Ada maksud dan tujuan yang terselubung. Gitu. Maka di bulan ini Allah ingin mengajak kita perbanyak doa. Ya. Makanya sampai-sampai Allah memberikan waktu yang istimewa bagi orang-orang yang berpuasa. Ya. Silakan manfaatkan waktu itu, kata Nabi. Ya. Pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk meminta kepada Allah. Ya. Kapan waktu itu? Bagi orang yang sedang berpuasa itu. Hah? Ya? Ketika menjelang berbuka. Tapi terkadang ya kita sendiri lebih banyak lupanya untuk berdoa, ya enggak? Kok bisa? Ya? Hah? Kenapa coba? Sudah nggak fokus ya? Menjelang berbuka, ya? Itu adalah waktu yang istimewa gitu kan bagi kita untuk berdoa kepada Allah. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun la turaddu. Ya, kata Nabi, da'watuhum. yakni as-shaimu hatta yuftir. Ya. Yaitu seorang yang berpuasa ya sampai dia berbuka. Ada yang mengatakan ya menjelang berbuka. Itulah waktu yang mustajab. Tapi ya tadi kita lebih fokus kepada apa? Hah? Ya. Idam ya, makanan dan minuman yang ada di hadapan kita pasti ya. Wah, udah nggak sabar ya. Udah nggak sabar. Pasti itu. Lupalah berdoa ya seperti itu. Kadang syaitan atau ya syaitan itu lebih pandai ya, menggoda kita gitu. Kemudian tadi berdoa, kemudian sholat ya. Alhamdulillah ya. Sekali lagi Allah memberikan kesempatan kepada kita di bulan Ramadan untuk melaksanakan sholat yang dinamakan dengan sholat tarawih, yang mana pahalanya, ganjarannya Masya Allah ya. Luar biasa besar ya. Bagaimana dalilnya? Hah? Man qama Ramadana imanan Masya Allah ya. Allah berikan kemudahan lagi untuk kita. Ingin diampuni dosa, kerjakan amalan ya. Di bulan Ramadan lagi ya. Khusus di bulan Ramadan ya.
Itu amalan-amalan yang berkaitan dengan hablum minallah. Allah didik, Allah ya, latih kita. Ayo tingkatkan ya. Ketakwaan kita, tingkatkan ibadah kita, amal ibadah kita ya. Yang akhirnya nanti akan meningkatkan ketakwaan kita ya. Kan ayat kewajiban puasa juga akhirnya ya, tujuan yang ingin dicapai adalah ketakwaan ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kembali ke ketakwaan. Maka setiap amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebetulnya muaranya ke situ, ketakwaan ya. Kalau seandainya seseorang itu banyak ya melakukan dosa, kemaksiatan, maka bisa jadi sudah mulai menjauh dia dari ketakwaan sebetulnya. Orang bertakwa dia pasti akan menghindari dosa-dosa dan kemaksiatan ya. Itu ciri orang bertakwa. Makanya ketika Umar ibn al-Khattab ya, bertanya kepada seorang sahabat ya, apa yang dimaksud dengan takwa katanya ya. Apa jawaban sahabat itu? Bagaimana kalau seandainya engkau melewati suatu jalanan yang itu penuh dengan duri katanya ya? Apa yang akan kau lakukan, kata sahabat itu? Itu perumpamaan orang yang bertakwa, kata para sahabat. Ya tentu dia akan menghindari bagaimana caranya supaya dia tidak menginjak duri-duri itu yang akan menyakiti dirinya. Ya seperti itulah orang yang bertakwa. Ketika dia bertakwa kepada Allah, maka dia akan menghindari amalan perbuatan yang seandainya dia lakukan akan menyakiti dirinya. Kalau dia lakukan, Allah akan marah. Kalau dia lakukan, akan mendatangkan azab dari Allah. Kalau seandainya kita sudah bisa ya menghindari hal-hal seperti itu, maka bisa jadi ketakwaan itu sudah ada dalam diri kita ya. Kemudian yang berikutnya, sedikit lagi ya, sebentar lagi. Kalau tadi mendidik ya seseorang ya yang berkaitan dengan hubungannya kepada Allah. Yang kedua, Ramadan juga, puasa juga itu mendidik seseorang ya, untuk memperbaiki hubungannya kepada sesama manusia ya. Jadi Masya Allah ya, puasa itu mendatangkan kebaikan, benar-benar kebaikan. Apa contohnya? Yang berkaitan dengan hablum minanas itu. Ya simpel saja, ketika kita saum puasa ya, kita akan merasakan lapar dan haus. Ya dengan berpuasa itu Allah ingin mendidik kita, melatih kita, merasakan bagaimana suasana atau kondisi ketika seseorang kelaparan. Kalau kita tidak terbiasa dengan kondisi kelaparan, maka mungkin ya, rasa kepedulian kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita yang mereka itu kurang beruntung, ya akan sedikit atau bahkan akan hilang. Tapi dengan adanya perintah berpuasa, Allah ingin mendidik, Allah ingin merasakan kepada hambanya. Seperti itulah ya.
kalau seseorang itu kelaparan? Maka dengan berpuasa ini akan muncul, ya, rasa peduli, rasa kasih sayang, ya, rasa perhatian kita kepada orang lain. Itu latihan itu, ya. Jangan sampai ketika kita melihat ada orang kelaparan, ya, tidak muncul sedikit pun, ya, rasa peduli kita. Bahkan kalau kita lihat bagaimana kebiasaan Nabi, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan itu dikatakan, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, kata Ibnu Abbas, ya. Tapi beliau lebih dermawan lagi ketika berada di bulan Ramadan, ya. Di bulan Ramadan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan lagi. Masya Allah. Sepertinya sulit kalau kita bisa menyaingi, menandingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menandingi, menyamai akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Pantas kalau Allah Subhanahu wa taala itu memuji nabi kita, ya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau, ya, sungguh orang yang mempunyai akhlak yang mulia, ya. Makanya seorang muslim itu tidak pantas kalau seandainya dia mau mencari keteladanan, tapi dia malah mencari keteladanan dari orang-orang kafir misalkan, waliyadzubillah. Padahal Nabi SAW adalah sebaik-baik teladan bagi kita dalam segala hal, ya. Bukan hanya dalam masalah ibadah, ya, muamalah, ya. Nabi itu keteladanan kita, ya. Ikuti contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tidak perlulah kita mencari teladan yang lain. Siapapun itu, kalau dia, ya, apalagi bukan seorang muslim, nggak pantas. Jangan kalian jadikan teladan. Cukuplah Nabi dan para sahabat yang kita jadikan teladan, agar kita selamat dunia dan akhirat. Teladan tentang apa coba? Teladan tentang keberanian. Nabi dan para sahabat lebih berani, dan keberanian mereka itu di atas kebenaran. Saya kadang merasa miris melihat, ya, anak-anak muda di luar sana itu yang katanya berani, ya, tengah jalan, waliyadzubillah, mereka, ya, untuk mengetes keberaniannya itu dengan apa? Melukai orang lain di jalanan yang tidak dia kenal. Naudzubillah, ya, naudzubillah. Padahal ketika sudah ditangkap polisi, dibawa ke kantor polisi, apa yang mereka lakukan? Nangis. Aduh, innalillahi, ya. Yang katanya mereka berani itu, ya. Sudah banyak, ya, orang yang
orang tua yang kehilangan anaknya, bahkan seorang ibu ya, kehilangan anaknya, seorang istri kehilangan suaminya, miris sekali ya. Betapa murahnya sepertinya nyawa di luar sana ya. Naudzubillah. Ya, mereka melakukan itu karena berangkat dari salah dalam mengambil keteladanan. Saya yakin itu ya. Salah dalam mengambil keteladanan ya. Jadi jangan sampai kita salah dalam mengambil suri toladan ya. Baik, udah lewat, mohon maaf. Ini banyak banget ya bonusnya, mudah-mudahan dimaafkan ya. Ya, saya berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sore ini bisa bermanfaat untuk semua dan terutama untuk saya pribadi. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.